menggali sejarah perang yang dihapus dari buku. Apa yang terjadi jika sebuah perang dilupakan? Bukan hanya fakta yang hilang, tetapi juga luka yang tak pernah sembuh, pelajaran yang tak pernah dipetik, dan kebenaran yang terkubur dalam diam. Dalam lembar-lembar buku sejarah resmi di berbagai negara, kita disuguhkan narasi tentang perang besar seperti Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, perang kemerdekaan, dan konflik antar negara besar. Namun, di balik itu semua, ada perang-perang lain yang tidak kalah kejam, dramatis, dan menentukan nasib jutaan manusia. Namun nyaris tak disebutkan. Perang-perang ini seperti bayangan dalam sejarah, nyata, berdarah, dan berdampak, tetapi dilupakan, dihapus, atau sengaja disembunyikan. Mengapa ada perang yang dihapus? Menghapus sebuah perang dari catatan resmi bukan berarti perang itu tidak pernah terjadi. Ia mungkin hanya tidak ditulis dalam buku pelajaran, tidak didiskusikan secara publik, atau tidak dimasukkan dalam narasi nasional suatu negara. Alasannya bisa beragam: politik negara, pemerintah ingin menjaga citra dan stabilitas nasional, kepentingan luar negeri, adanya keterlibatan negara lain yang ingin perannya disembunyikan, propaganda, sejarah yang diajarkan difilter agar sesuai dengan narasi ideologis. Ketidakadilan, korban adalah kaum minoritas atau kelompok tertindas yang tidak memiliki kuasa untuk bersuara. Penulisan sejarah adalah produk kekuasaan. Siapa yang menang, merekalah yang menentukan versi mana yang akan dikenang dan mana yang dilupakan. Studi kasus perang yang jarang diketahui. 1. Perang Biafra 1967-1970 Nigeria. Konflik ini meletus ketika wilayah Tenggara Nigeria yang mayoritas dihuni suku Igbo memproklamasikan kemerdekaan sebagai Republik Biafra. Pemerintah Nigeria merespons dengan operasi militer besar-besaran. Hasilnya, lebih dari 2 juta orang meninggal, sebagian besar karena kelaparan akibat blokade makanan. Perang ini tidak banyak dibahas di buku pelajaran internasional. Namun, ia membuka mata dunia tentang kelaparan sebagai senjata perang. Inggris secara diam-diam mendukung pemerintah Nigeria karena kepentingan minyak, sementara beberapa negara Eropa lainnya mendukung Biafra. Pertempuran ini menggambarkan betapa kepentingan geopolitik bisa membuat tragedi kemanusiaan diselimuti kabut diam. 2. Perang Zanzibar 1896. Perang tersingkat di dunia. Berlangsung hanya sekitar 40 menit, perang ini merupakan contoh brutalitas kolonialisme Inggris. Ketika Sultan Zanzibar yang pro-Jerman naik tahta, Inggris merespons dengan ultimatum dan kemudian membombardir istana. Lebih dari 500 orang meninggal hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana kekuatan militer digunakan secara sepihak untuk menegakkan kendali kolonial. Tapi dalam narasi sejarah Inggris, ini hanya disebut sebagai insiden kecil. 3. Operasi Kondor, Amerika Latin. Pada dekade 1970-an hingga 80-an, berbagai negara Amerika Selatan seperti Argentina, Chili, Uruguay, dan Brasil bekerja sama dalam operasi rahasia untuk memburu, menculik, dan membunuh lawan politik. Didukung secara diam-diam oleh Amerika Serikat melalui CIA, puluhan ribu orang menjadi korban. Mereka disebut sebagai desaparecidos, hilang tanpa jejak. Namun hingga kini, banyak pemerintah negara tersebut enggan mengakui peran mereka dalam tragedi ini. Taktik penghapusan sejarah. Penghapusan atau penyensoran sejarah tidak selalu dilakukan dengan menghilangkan dokumen secara fisik. Berikut adalah beberapa taktik yang umum digunakan. A. Pengaburan narasi. Alih-alih menghilangkan fakta, narasi dimanipulasi agar tampak seolah konflik yang terjadi hanyalah pemberontakan kecil atau kerusuhan internal. Ini umum terjadi dalam sejarah negara-negara pasca kolonial. B. Reduksi signifikansi. Konflik yang mengorbankan ribuan jiwa kadang hanya mendapat 1 paragraf dalam buku sejarah,
bahkan seringkali tidak masuk ke dalam ujian nasional atau diskusi akademik. Akibatnya, generasi muda tidak menganggapnya penting. C. Penghilangan arsip. Beberapa arsip rahasia disimpan selama puluhan tahun dan baru dibuka ke publik ketika semuanya sudah terlambat. Misalnya, keterlibatan Inggris dalam pemberontakan di Kenya tentang pembantaian suku Mau-Mau baru terungkap setelah dokumen dibuka pada tahun 2011. D. Penyaringan kurikulum sejarah di banyak negara dikendalikan secara ketat oleh negara. Di Jepang, misalnya, ada kontroversi mengenai penghapusan pembahasan tentang kekejaman tentara Jepang di Nanjing. Di Indonesia sendiri, pembahasan tentang peristiwa berdarah seperti G30S PKI masih sangat dibatasi dalam konteks narasi tunggal. Siapa yang diuntungkan? Tentu saja penghapusan sejarah bukan tanpa tujuan. Pihak-pihak yang diuntungkan meliputi pemerintah yang ingin menjaga stabilitas sosial dan identitas nasional, militer yang ingin melindungi reputasi institusinya dari tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, perusahaan multinasional yang terlibat dalam konflik atas sumber daya alam tapi ingin perannya disamarkan, media utama yang kadang memilih untuk tidak meliput isu-isu sensitif karena tekanan politik atau ekonomi, dampak terhadap generasi muda. Ketika generasi muda tidak mengenal seluruh sejarah bangsanya, mereka tumbuh dengan narasi yang tidak lengkap. Ini menimbulkan berbagai konsekuensi. Patriotisme buta, tanpa pemahaman kritis terhadap masa lalu. Diskoneksi sosial, karena tidak memahami trauma kolektif yang diwariskan. Kesalahan yang terulang, karena tidak belajar dari kesalahan sejarah. Ketidakadilan yang terus hidup, karena korban tak mendapat pengakuan. Perlawanan terhadap penghapusan sejarah. Meskipun upaya penghapusan terus dilakukan, muncul pula gerakan untuk membongkar dan mengungkap kebenaran sejarah. Beberapa di antaranya. 1. Pembukaan arsip nasional. Negara-negara seperti Jerman dan Inggris mulai membuka akses ke arsip-arsip kolonial dan dokumen operasi rahasia. Ini menjadi sumber penting bagi peneliti independen untuk membongkar sejarah alternatif. 2. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Afrika Selatan menjadi pelopor dalam membentuk komisi khusus yang memungkinkan korban dan pelaku pelanggaran hak asasi manusia untuk bersuara. Model ini kini diadopsi di banyak negara pasca konflik. 3. Museum dan Monumen Ingatan. Beberapa negara membangun museum khusus yang didedikasikan untuk peristiwa-peristiwa berdarah yang sebelumnya disembunyikan, seperti Museum Genosida Tuol Sleng di Kamboja atau Memorial Srebrenica di Bosnia. 4. Aktivisme digital. Media sosial memungkinkan suara korban atau keturunan mereka untuk bersuara. Banyak kisah perang yang tidak diajarkan di sekolah menjadi viral di internet dan mengundang diskusi publik. Studi tambahan, Indonesia dan sejarah yang dihilangkan. Indonesia tidak luput dari praktik penghapusan sejarah. Sejumlah peristiwa berikut masih menjadi perdebatan publik. 1. Peristiwa 1965-66. Ratusan ribu hingga jutaan orang dibunuh karena dituduh sebagai simpatisan PKI. Narasi resmi selama Orde Baru hanya menyajikan satu versi, bahwa PKI melakukan kudeta. Narasi korban nyaris tidak terdengar, dan hingga kini, rekonsiliasi belum benar-benar dilakukan. 2. Timur Timur 1995-1999. Invasi Indonesia ke Timur Timur menewaskan puluhan ribu warga sipil. Narasi tentang pembebasan wilayah ini dikritik oleh komunitas internasional sebagai bentuk aneksasi. Namun peristiwa ini jarang dibahas secara kritis dalam kurikulum nasional. 3. Operasi militer di Papua. Beberapa laporan dari organisasi hak asasi manusia internasional menunjukkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua sejak lama. Namun informasi ini seringkali dianggap sebagai isu sensitif dan jarang dibuka ke publik secara luas. Kesimpulannya,
Mempelajari sejarah bukan hanya tentang mengetahui masa lalu, tetapi juga memahami siapa diri kita hari ini dan kemana kita melangkah. Ketika kita menyadari bahwa sebagian dari sejarah telah disembunyikan atau diputarbalikkan, kita memiliki tanggung jawab untuk mencari kebenaran yang lebih utuh. Kita tidak bisa menata masa depan yang adil jika masa lalu terus diselimuti kabut dusta. Maka dari itu, menggali sejarah yang dihapus bukan sekadar kerja akademik. Ini adalah langkah moral untuk memberi suara pada yang dibungkam, cahaya pada yang disembunyikan, dan keadilan pada yang dilupakan.